Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah salat zuhur rahimakumullah. Sebelumnya mohon maaf kalau mengganggu zikir Bapak Ibu sekalian. Insyaallah ini dalam rangka juga kita memenuhi kewajiban di antara kita sesama hamba Allah. Tawassaw bil haqq, tawassaw bis sabr. Saling memberikan nasihat di antara kita. Bapak Ibu, manusia banyak yang terfitnah dengan waktu. Maka ada nama surah di juz ke-29 namanya Al-Insan. Al-Insan artinya manusia. Dan nama lainnya adalah Ad-Dahr. Hal ata 'alal insan hina minad dahri. Ad-dahr artinya adalah waktu. Dan pun juga banyak sumpah-sumpah Allah yang kemudian juga dijadikan nama dari surah-surah dalam Al-Quran yang artinya waktu. Apakah Al-Fajr demi waktu subuhnya, Ad-Duha demi waktu duhanya, Al-Asr demi masanya. Maka kemudian Rasulullah mengatakan ni'matani maghbunun. Dua kenikmatan yang banyak melalaikan manusia. Apa itu? Yaitu as-sihhatu wal faragh. Kondisi tubuh yang sehat dan waktu luang. Waktu banyak memfitnah manusia. Maka orang-orang yang tidak memiliki waktu sesungguhnya dia telah mati. Karena al-waktu huwal hayah. Waktu adalah kehidupan. Maka nilai suatu waktu akan bisa kita lihat ketika orang tersebut memanfaatkan waktu tersebut. Kalau sekarang contohnya dari jam 12 sampai jam sampai jam 2 lah ya. Bapak Ibu diajak untuk sholat 2 jam ya. Sholat 2 jam dibacakan Al-Quran terus berdiri. Kira-kira terasanya lama atau sebentar Pak Bu? 2 jam ya. Tarawih itu dari jam 7:30 sampai jam 8:15 ya. Kalau yang 8:30 udah mulai pada goyah-goyah ya. Ini andai 2 jam kita melaksanakan tarawihnya atau qiyamul lail, kan terasa panjang. Coba kita konversi dengan pemanfaatan waktu yang lain. Kalau 2 jam Bapak Ibu pakai buat nonton bola, kumaha rasanya? Lama gak? Enggak. 2 jam dimanfaatkan untuk nonton acara kesukaan, tidak lama. Jadi ternyata waktu yang kita isi dengan kebaikan terasa lama, tetapi ketika dimanfaatkan untuk hal-hal yang bisa jadi tidak ada manfaatnya, bisa jadi tidak ada manfaatnya, ya, itu terasa cepat. Maka inilah rahasia daripada kebarokahan waktu. Nanti kita manusia pasti akan mati semuanya. Kemudian di akhirat, ya, di akhirat nanti pada akan bercakap-cakap. Ada di antara manusia yang mengatakan, yatakhafatuna bainahum illa bithtum illa 10. Di antara mereka itu nanti akan berbisik-bisikan. Ari kamu berapa lama hidup di dunia teh? Kayaknya mah saya cuma 10 hari dah hidup di dunia teh. Kenapa dia mengungkapkan bahwa kehidupan dunianya cuma 10 hari? Padahal
umat Nabi Muhammad itu kata Rasulullah usianya antara 60 sampai 70 tahun rata-ratanya. Tapi ia merasa 10 hari. Kenapa ia ungkapkan begitu sebentar? Karena memang yang mereka lakukan atau mereka yang ngobrol itu adalah al-mujrimun. Mereka para pendosa. Para pendosa ngobrol di akhirat. Oh dulu saya hidup cuma 10 hari. Termanfaatkan waktu yang berpuluh-puluh tahun itu dengan hal-hal yang tidak baik. Sehingga ia merasa waktu dunianya hanya 10 hari saja. Itu masih mendingan. Kenapa? Karena ada yang lebih parah. Sebagaimana yang Allah ungkapkan di akhir surah An-Nazi'at. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Ada di antara mereka yang mengatakan bahwa hidup dunia ini hanya aja sepenggalan waktu duha atau sepenggalan waktu sore. Hanya sekitar 2 jaman gitu. Dunia yang begitu panjang. Dan yang lebih parah, ada yang mengatakan bahwa kehidupan dunia itu ya tidak lebih daripada 1 jam. Sebentar mereka ungkapkan, kenapa? Karena mereka isi kehidupannya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Berbeda ketika terisi dengan yang bermanfaat. Layaknya seperti tadi. Ketika kita sholat 2 jam terasa lama. Tapi untuk nonton terasa sebentar. Bapak Ibu, terkait dengan pemanfaatan waktu, maka di Ramadan yang mulia ini Allah menyediakan sebuah momen spesial bagi kita, yaitu Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Lailah malam, ya, malam Lailatul Qadar. Kata Allah di surah Al-Qadar pun juga dalam hadis Rasulullah bahwa 1 malam ini khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka siapapun yang bisa memanfaatkan waktu di malam tersebut dengan amal solih, dengan sholat, dengan istighfar, dengan zikir, maka nilai manfaatnya lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya waktu kita yang cuma beberapa puluh tahun seakan Allah berikan bonus 83 tahun gratis. Dengan syarat kita mendapatkan Lailatul Qadar dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, kapan Lailatul Qadar? Ini yang tidak bisa disebutkan secara langsung. Lailatul Qadar entah kapan turunnya. Yang pasti ada di Ramadan, dan kata Rasulullah, cari di 10 malam terakhir, terutama di malam-malam ganjilnya. Para ulama kemudian memberikan gambaran kapan Lailatul Qadar itu turun. Bisa dilihat, bisa digali dari surah Al-Qadar sendiri. Al-Qadar ya, Al-Qadar inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ada berapa ayat? Ada 5 ya, 5 ayat. 5 ayat di surah Al-Qadar, kata para ulama ini menunjukkan bahwa carilah Lailatul Qadar itu di 5 malam di 10 malam terakhir. Malam 21, malam 23, 25, 27 dan 29. Kemudian Lailatul Qadar ada berapa hurufnya? Lam, ya, lam, ta, seterusnya ada berapa? Ada 9. Kata Lailatul Qadar hurufnya ada 9. Dan kata Lailatul Qadar dalam surah Al-Qadar ada 3. Kata ulama, kalikan 9 dengan 3 itu. 9 kali 3 menjadi 27. Maka Lailatul Qadar itu banyak Allah turunkan di malam yang ke-27. Sampai Ubay bin Ka'ab mengatakan, ini sangat besar sekali Allah turunkan Lailatul Qadar di malam yang ke-27. Berarti insya Allah nanti malam Bapak Ibu. Karena sekarang kita hari ke-26, nanti malam ke-27. Ini banyak sekali peluangnya. Ya.
Kemudian Al-Qadar, jumlah katanya ada berapa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar dan seterusnya, ya. Sampai hatta matla'il fajr, salamun hiya hatta matla'il fajr, semuanya ada 30. Ini menunjukkan bahwa jumlah hari dalam sebulan ada 30. Ayyamam ma'dudat maksudnya adalah hari yang disempurnakan sampai 30, ya. Maka ada kata salamun hiya. Hiya di sini kata ulama maksudnya adalah Lailatul Qadar. Dia adalah kata yang ke-27. Hiya 27, hiya hatta 28, matla 29, al-fajr 30. Kata hiya menunjukkan Lailatul Qadar adanya di malam ke-27. Maka para ulama menyarankan manfaatkanlah malam ke-27 untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah. I'tikaf, qiyamul lail, zikir, baca Al-Quran. Karena peluang Lailatul Qadar besar sekali Allah turunkan di malam yang ke-27. Masya Allah, kalau kita bisa mendapatkan rezeki Lailatul Qadar dalam keadaan takwa kepada Allah, dalam keadaan taat kepada Allah, Allahu Akbar, kita dapat bonus usia yang dahsyat. Karena usia kita yang rata-rata 60 tahun, sesungguhnya berapa tahun sih yang kita manfaatkan untuk amal soleh, Bapak Ibu? Ya, kalau kita benar-benar soleh bisa, ya paling dari 60 tahun mungkin sekitar 5 tahunan yang kita pakai buat beribadah teh. Kenapa? Dikurangi waktu kita sebelum balik. 9 sampai 15 tahun kita belum balik. Belum waktu tidur. Apalagi kalau tidurnya sampai 8 jam. Ya, tidur 8 jam sepertiga. 60 tahun sepertiganya 20 tahun, 20 tahun kanggo kulem, ya. Belum lagi tidur ketika khutbah Jumat, ya. Belum lagi tidur ketika dalam perjalanan di kendaraan, ya. Itu baru tidurnya. Belum kita senda guraunya, belum main-mainnya. Akhirnya waktu ibadah kita sebenarnya sedikit. Kalau usia kita 60 tahun. Maka untuk mendongkrak nilai waktu bagi kita, kita kejar Lailatul Qadar di 10 malam terakhir semuanya tanpa terkecuali. Dan lebih bersemangatlah di malam yang ke-27. Karena memang peluangnya lebih besar. Walaupun belum tentu di malam ke-27. Begitu, semoga menjadi motivasi bagi kita semua untuk memanfaatkan waktu sisa ini agar semakin kencang pemanfaatannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.